Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kita akan belajar cara membuat project keren menggunakan Canva AI Coding dengan langkah yang simple dan mudah dipahami, bahkan untuk pemula sekalipun. Kita akan mulai dari proses ide, pembuatan desain, dan codingnya, sampai akhirnya menjadi desain yang menarik. Jadi pastikan kalian tonton videonya sampai akhir ya, supaya tidak ketinggalan tips dan tips penting lainnya. Kalau kalian suka dengan konten seputar teknologi dan tutorial kreatif lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Di hadapan Bapak Ibu sekalian, ini adalah halaman dashboard dari Canva. Dan untuk mengaktifkan yang namanya fitur Canva AI, kita perlu ke bagian sudut kiri bawah sini, bagian More, lalu kita klik yang namanya Canva AI. Nah, Canva AI ini sebenarnya ada banyak sekali pilihan, tapi kita fokus ke bagian code. Ya, jadi istilahnya nanti Canva akan membuat satu aplikasi berdasarkan coding. Tenang saja, kita tidak perlu menginput coding secara manual, karena yang kita butuhkan hanyalah sebuah prompt. Nah, di sini saya menggunakan bantuan ChatGPT untuk membuat demo ya. Kuis interaktif sistem pencernaan. Nah, coba kita masukkan prompt yang sudah saya dapatkan ini. Jadi, untuk demo pertama ini, saya akan membuat kuis interaktif sistem pencernaan di Canva AI. Nah, ini saya sudah copy. Jadi, untuk pembuatan prompt itu sendiri, semakin spesifik promptnya, tentu hasilnya akan menjadi lebih baik. Nah, kita coba buktikan. Di sini saya langsung copy paste prompt yang sudah saya buat. Nah, perintah yang saya berikan adalah buat aplikasi kuis interaktif untuk siswa SMP kelas 8 tentang sistem pencernaan manusia dalam bahasa Indonesia. Spesifikasinya adalah tampilan halaman pembuka dengan judul yang menarik, petualangan sistem pencernaan, gunakan desain modern, dan ilustrasi organ pencernaan. Buat 10 soal pilihan ganda tentang fungsi organ pencernaan, proses pencernaan, enzim pencernaan, dan sebagainya. Terus setiap soal memiliki 4 pilihan jawaban. Berikan feedback langsung jika benar, tampilan animasi benar. Jika salah, tampilan coba lagi. Tambahkan skor otomatis. Tampilkan progres soal, misalnya soal nomor 3 dari 10. Setelah kuis selesai, tampilkan skor akhir kategori nilai, di mana 90-100 sangat hebat, dan seterusnya. Tambahkan tombol mulai, next, ulangi kuis, gunakan animasi ringan yang baik untuk siswa SMP. Pastikan semua tombol berfungsi dengan baik. Buat tampilan responsif dan interaktif seperti aplikasi edukasi modern. Nah, langsung saja kita eksekusi promptnya. Nah, di sini saya klik submit dan kita tunggu hasil dari prompt tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat Canva AI itu sedang menuliskan kodenya, ya, codingnya. Ini sudah ada 33 line dan akan terus meningkat ya seiring dengan waktu. Jadi kita tunggu saja ya. Saya nanti akan skip langsung jika sudah berhasil codingnya di generate atau dibuat. Ya, ini masih proses. Oke, ini sudah keluar hasilnya, Bapak Ibu sekalian. Bisa melihat sendiri yang di sebelah kiri ini, kita bisa mengubah ya prompt atau memasukkan prompt lagi. Jika saja kita kurang puas dengan hasil yang didapatkan. Nah, kita coba lihat ya di sini kalau Bapak Ibu klik show code. Nah, inilah tadi coding yang dibuat oleh Canva AI ya. Dia telah menuliskan codingnya segitu panjangnya ya. Dan untuk hasil akhirnya bisa begini, seperti ini tampilannya. Nah, kita coba simulasi. Nah, sini di halaman awal ini sudah ada gambar sistem pencernaan, terus ada tombol mulai kuis yang memiliki animasi pop up seperti ini ya. Nah, kita klik mulai. Nah, di sini langsung mulai ada soalnya ya.
Nah, di sini kita bisa misalnya menjawab, ini misalnya kalau jawabannya salah, tiba-tiba langsung dia muncul ya, "Coba lagi, perlihatkan jawaban" nya ya. Jadi, kalau jawabannya salah, langsung dia akan memperlihatkan, jawaban benarnya apa, dan disuruh coba lagi. Terus ya ini, saya jawab asal saja Bapak Ibu ya, supaya kita, mmm, ya bisa melihat, eee, hasilnya ya. Nah selanjutnya, nah di sini ya, wis selesai, bagus, terus belajar ya. Nah di sini ada pilihan, untuk ulangi kuis jika skornya, belum, mencapai skor maksimal ya. Nah, di sini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa memodifikasi ya, kuis ini. Misalnya saya ingin, tambahkan lagi, 5 soal dengan, eee, dengan sistem, matchmaking misalnya ya. Jadi kan, yang ada di hadapan kita ini hanya soal pilihan ganda seperti itu ya. Saya ingin tambahkan 5 soal lagi, untuk tipe soal yang lain, mencocokkanlah ya, mencocokkan atau, matchmaking. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi prompt yang, awal itu, ya langsung dieksekusi lagi ya. Jadi tadinya kita sudah punya 10 soal, ya harapannya nanti Canva AI ini, menjadi 15 soal, seperti itu ya, dengan 5 soal yang lainnya itu adalah, tipe soal yang berbeda, bukan cuma pilihan ganda. Nah, di sini masih proses, di-generate seperti itu. Bisa Bapak Ibu lihat ya, di sini ada versi keduanya, dan di sini ada 10 soal pilihan ganda dan uji pengetahuan. Ini masih seperti itu ya, cover-nya ya, tapi kita bisa ubah lagi ya. Jadi, ini saya, percepat saja, untuk, mmm, ya kita ingin lihat, soalnya harus dijawab dulu soalnya, jadi baru ini ya, tapi di sini sudah ada ya keterangan soal 2 dari 15. Nah, di sini skornya masih 10 ya. Eee, jawab-jawab dulu. Nah, di sini ya, ini ada matchmaking-nya ya. Cocokkan setiap enzim dengan substratnya ya. Ya, nah misalnya seperti itu. Nah, ini tadi soal mencocokkan ya. Oh, ini ya. Jadi ada soal yang tipenya harus, nah coba kita, jawab salah gitu ya. Ini apakah opsinya bisa dipilih 2 kali? Oh, bisa ya. Nah, ini ya. Nah, ini, ternyata, seperti ini ya, nah ini ya. Jadi, soal matchmaking-nya betul-betul ditambahkan. Ini saya asal jawab saja Bapak Ibu ya. Ya, saya ingin lihat hasil akhirnya seperti apa. Apakah ada kunci jawaban yang muncul? Oh ya, jadi kalau kita menjawab,
sebagian benar, maka muncul seperti ini ya tampilannya, sebagian benar. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi eh, kita masih bisa membuat versi ketiga, keempat, dan seterusnya jika kita belum puas. Nah, ini cuma demo singkat saja ya untuk pembuatan kuis. Nah, coba kita lanjut untuk pembuatan aplikasi yang lainnya ya. Tadi itu adalah pembuatan aplikasi kuis. Ya, kita kembali ke Canva AI, terus kita pilih code, dan di sini kita coba masukkan prompt yang lainnya ya. Nah, di sini saya pilih misalnya game edukasi rantai makanan. Nah, ini saya copy dulu promptnya, terus kembali lagi ke Canva, terus paste. Nah, di prompt ini saya bikin seperti ini. Buat game edukasi interaktif untuk siswa SMP tentang rantai makanan dan ekosistem dalam bahasa Indonesia. Konsep game, siswa harus menyusun rantai makanan dengan cara drag and drop organisme ke urutan yang benar. Nah, ini judul gamenya, susunan rantai makanan. Gunakan desain cerah bertema alam dan hutan. Tambahkan ilustrasi matahari, rumput, belalang, katak, ular, dan elang. Sediakan area drag and drop interaktif. Siswa harus menyusun urutan. Ya, misalnya seperti ini ya. Jika tampilan animasi sukses, tampilan pesan rantai makanan berhasil disusun. Jika salah, tampilkan coba perhatikan kembali hubungan makhluk hidup. Tambahkan skor sederhana, tambahkan tombol mulai game, reset main game lagi, tambahkan efek animasi, buat tampilan menarik, gunakan font besar dan mudah dibaca siswa, pastikan drag and drop berjalan lancar. Nah, ini kita submit lagi. Oke, baik. Ya, di sini tampilannya sudah ada ya Bapak Ibu, ini versi pertama. Eh, Jadi Canva AI ini gratis untuk digunakan. Untuk Canva AI yang gratisan itu kita bisa sampai membuat 20 prompt per harinya ya. Untuk yang Canva yang aksesnya akun belajar, itu bisa membuat lebih daripada itu karena dia itu kan termasuk Canva Edu. Nah, di sini sudah jadi ya. Jadi untuk covernya ini sangat sederhana ya. Kalau kita mau ubah, kita tinggal masukkan prompt saja. Misalnya percantik, misalnya untuk tampilan awalnya, terus kita mulai game. Nah, di sini kita disuruh menyusun rantai makanan. Ya, jadi eh, misalnya dari sini matahari. Nah, ini mataharinya berarti sudah masuk di kolom sehingga hilang di bagian atas ya. Em, Gimana ya? Coba kita ya. Rumput, rumput dimakan belalang, katak, ular, elang. Oke, berhasil ya. Berhasil disusun. Ini skor akhirnya 100. Nah, kalau misalnya ada yang ketukar ya, misalnya rumput, matahari, eh, katak, ya. Misalnya saya bikin salah begitu nih ya. Saya mau lihat, di sini bilang coba kembali hubungkan makhluk hidup. Nah, di sini disuruh langsung mengulang lagi ya kalau misalnya ada urutan yang salah. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sangat sederhana sekali ya. Ini untuk seru-seruan saja mungkin ya untuk siswanya. Ini kalau kita kurang suka, eh, ya coba kita apa buat lagi ya, bilang untuk halaman cover kuisnya, makanan. Ya, ini saya karang-karang saja promptnya Bapak Ibu ya, karena memang kita di sini ya berimajinasi saja ya. Nanti dibantu oleh AI untuk mengeksekusinya. Nah, misalnya seperti itu ya.
Nah, di sini setelah kita memasukkan prompt, ya Canva AI nanti akan mencoba memikirkan dan mencoba untuk membuat eh, ide apa eksekusi dari ide yang kita masukkan tadi. Eh, ya, setelah tadi memasukkan prompt bahwa di halaman cover jangan tampilkan kunci, untuk bagian skor masih ada yang keliru. Terus di sini perbaikannya adalah jika jawaban benar di percobaan pertama akan mendapatkan 100 poin. Jika jawaban benar di percobaan kedua 90 poin, percobaan 3 80 poin. Jadi eh ya jadi dia akan berkurang ya 10 poin setiap kali percobaan. Nah, kita coba ya. Sekali lagi misalnya di sini. Nah, ini sudah berhasil ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba demo yang lain ya. Misalnya sini saya buka lagi Canva, terus ke bagian more Canva AI, terus kita pilih code dan di sini coba kita untuk demo yang ketiga ini simulasi perubahan wujud benda. Oh, berarti ini eh, ya simulasi ya. Kita copy dan masukkan ke Canva-nya. Jadi untuk promptnya adalah buatkan simulasi tentang perubahan wujud benda dalam bahasa Indonesia, perjalanan air dan perubahan wujud. Gunakan desain modern, tampilkan ilustrasi air, es, uap dan proses pemanasan dingin ya. Terus ada proses mencair, membeku, menguap, mengembun. Setiap proses memiliki animasi visual, penjelasan singkat, tambahkan tombol interaktif, mulai simulasi, next, reply, kembali ke menu. Ya, tambahkan panel informasi menjelaskan perubahan energi panas, perubahan bentuk zat, buat navigasi sederhana, tambahkan efek transisi halus, gunakan gaya visual, tambahkan mini quiz singkat di akhir simulasi, dan berikan feedback otomatis. Nah, di sini dia menjawab ya 4 proses dengan animasi. Ya, setiap langkah ada suhu, panel informasi di setiap langkah ada suhu, energi, perubahan molekul, mini quiz dan sebagainya. Kita coba ya, ini sudah jadi untuk versi pertamanya. Kalau Bapak Ibu penasaran dengan codingnya seperti apa, seperti ini ya. Ternyata agak ribet gitu ya, tapi untungnya dengan Canva AI ini kita tinggal menyuruh mereka membuatkan codingannya dan menghasilkan sebuah aplikasi. Nah, ini seperti ini. Oke, ini diapakan ini? Es padat berubah menjadi cair karena menyerap energi panas. Oke, oh sudah ada. Ya, jadi animasinya seperti ini. Suhu 0 derajat Celcius, energi panas diserap, ikatan antar molekul melemah. Oke. Oh, untuk mengulang animasinya dari tombol ini ya. Jadi dari bulat menjadi kotak seperti itu. Agak sederhana ya. Ya, ini menguap, air berubah menjadi uap gas karena menyerap banyak energi panas. Oke. Uap gas berubah menjadi titik air karena melepaskan energi panas. Oke, di sini ada keterangannya ya. Oh, di sini ada langsung lanjut dengan kuis. Oke.
Cair menjadi gas adalah menguap. Oke. Oh, ternyata hanya ada satu kuis ya. Oke, coba kita buat demo yang lain. Ya, jadi misalnya tanpa prompt tadi ya, tanpa bantuan eh, dari ChatGPT ya. Coba kita masukkan saja prompt yang paling umum. Seperti itu ya. Ya, misalnya prompt saya sangat sederhana seperti ini ya. Apakah hasilnya jauh lebih baik atau bagaimana ya? Mungkin tadi karena terlalu spesifik ya. Buatkan LKPD interaktif IPA tentang perubahan wujud zat dengan aktivitas pengamatan dan latihan soal. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke ya. Di sini sudah jadi untuk LKPD interaktifnya. Jadi ada materi, ada diagram, ada pengamatan, ada latihan soal. Nah, ini ya seperti ini ya. Untuk materinya ada tujuan pembelajaran, ada perubahan wujud zat, dan ada 6 perubahan wujud zat ya. Terus untuk diagramnya, ini kita bisa eh, klik tombol-tombolnya ya. Oke. Nah, di sini disertai dengan contoh-contohnya ya. Terus untuk pengamatan, nah di sini kita bisa memasukkan jawaban daripada siswanya ini ya, di LKPD-nya ya seperti itu. Terus untuk latihan soal, ya di sini latihan soalnya pilihan ganda. Dan ini masih bisa kita modifikasi lagi ya. Kalau masih kurang suka ya. Jadi intinya di Canva coding AI ini kita bisa bereksplorasi mau buat LKPD, kuis, simulasi dan sebagainya ya. Jadi dengan banyak latihan untuk memasukkan prompt, Bapak Ibu nanti akan terbiasa untuk menghasilkan produk yang tentunya bisa lebih baik lagi. Ya, kita sering latihan dan sering otak-atik gitu ya. Kalau kita kurang suka, intinya di dalam Canva coding ini kita bisa membuat versi yang banyak begitu ya. Misalnya versi satu kurang bagus, ya kita lanjut ke versi kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Jadi tidak dibatasi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau saya ingin mempublikasikan hasilnya. Nah, di bagian ini misalnya saya ya misalnya untuk LKPD ini saja ya. Langsung saya klik bagian publish. Nah, di sini ada pilihan ya. Kita akan mempublishnya menjadi eh, nah ini diubah saja misalnya ya. LKPD perubahan wujud zat ya misalnya seperti itu. Kita berikan judul seperti itu ya, publish. Nah, dia nanti akan mempublikasikannya dalam bentuk Canva web. Jadi ini kita tinggal copy atau bisa lihat ya ini. Copy linknya lalu bagikan kepada siswa, terus kita bisa lihat via website. Seperti itu. Nah, ini ya tampilan di websitenya seperti ini. Dan ini sudah bisa langsung digunakan untuk pembelajaran ya. Oke. Terus ya begitupun dengan yang lain tadi ya. Ini misalnya saya publish. Ya, rantai kanan. Ya, ini publish. Ya, jadi dia nanti akan oke, kita disuruh
ini, ya ini misalnya saya publish rantai publish. Oke, ini ya. Nah, sudah ya. Itu. Atau kita bisa memencet tombol use in design. Nah, nanti di sini ada pilihan kita akan menggunakan desain ini di mana? Apakah di website, di presentasi, whiteboard atau dokumen. Misalnya saya klik di presentasi ya, misalnya. Nah, nanti dia akan eh, ya membuat slide presentasi seperti ini, dan untuk mengaksesnya kita disuruh double klik to interact. Jadi kita bisa mengklik 2 kali. Nanti baru bisa dijalankan aplikasinya ya. Dan enaknya kalau di slide ini kita bisa menambahkan elemen-elemen lain ya, misalnya membuat slide ya, membuat slide eh, ya, misalnya seperti ini ya. Jadi kita bisa memodifikasi lagi, kita bisa menambahkan eh, gambar ya, kita bisa menambahkan elemen-elemen desain ya. Nah, misalnya seperti ini ya di presentasi. Jadi misalnya ini halaman cover, misalnya tadi kita kurang puas ya dengan cover yang dibuat ya, kita sini terus setelah itu baru dilanjutkan dengan melakukan simulasi rantai makanan. Jadi Bapak Ibu bisa menyusun slide materi terlebih dahulu, terus di tengah-tengah slide itu ada simulasinya. Ya enaknya kalau kita upload publish sebagai slide presentasi. Nah, mungkin seperti itu saja Bapak Ibu untuk video tutorial kali ini ya. Eh, dan itulah tutorial menggunakan Canva AI Coding dengan mudah dan praktis. Ya, harapan saya semoga video ini bisa membantu wawasan ibu-ibu ya terkait dengan pembuatan media pembelajaran, sehingga nanti akan menghasilkan proyek yang lebih cepat, lebih kreatif dan profesional dengan bantuan AI. Kalau Bapak Ibu sekalian punya pertanyaan atau ingin request tutorialnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.